Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sore-sore cuaca cerah, ini habis sholat asar, habis mandi. Kita ada waktu untuk review mobil yang cukup cantik. Ini yaitu Toyota. Loh, Toyota loh lur ki. Toyota. Oh. Ini bukan tempelan, ini asli, dan ini adalah Toyota asli, produk Toyota Jepang. Jadi teman-teman harus tahu, ini adalah Toyota, made in Toyota Japan Corporation. Ya, bukan Astra Indonesia atau lisensi, ini Toyota asli. Jadi orang mengenalnya CBU, jadi build up komplit dari sananya. Nah, mobil ini banyak ada di mana-mana, di seluruh penjuru dunia. Jadi yang banyak di negara-negara barat itu, mohon maaf, bukan si Avanza kayak gitu, bukan, tapi mobil-mobil begini. Nah, untuk yang mendunia, saya lihatnya di film-film loh ya. Saya tidak pernah ke Amerika, kemana, saya tidak pernah ke Eropa, saya cuma lihat di film. Makanya kalau syuting film Hollywood tuh kok tak lihat kok nggak ada Avanzanya gitu loh, adanya beginian. Oke, kita lihat video detailnya. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to. Oke, terima kasih sudah sabar menonton. So, mobil ini kita sekarang edukasi ya. Ya, saya jualan tetap ada edukasinya. Ini tahun 2003. Mobil ini termasuk piknik generasi 2. Ada namanya apa lagi ya penyebutannya? Saya kok lupa. Icma atau apa gitu loh. Nah, nanti tulis di bawah ya. Itu, dan mobil ini ada 3 nama kalau nggak salah. Cuma yang umumnya piknik yang masuk Indonesia dari Jepang langsung dibawa ke sini dalam bentuk utuh mobil, tidak dalam bentuk spare part. So, kita lihat kecantikan mobil ini. Pertama, tentu kita mau beli kendaraan bekas itu kita harus lihat value for money. Duitmu piro? Regane mobil iki berapa? Kompetitornya apa di harga tersebut, dan perawatan termasuk dan lain-lain. Nah, oke ya, kita bahas santai. Kalau teman-teman nyantai seperti biasa ikuti edukasi Atmat Jaya, mungkin agak panjang karena kalau enggak gini kalian enggak tahu nanti ya, banyak yang enggak tahu. Saya sendiri juga enggak begitu tahu, tapi setahu saya kita sampaikan lah. Nanti kalau kurang ditambah ya di kolom komentar, karena saya tidak ahli, saya tidak praktisi mobil, saya tidak ahli otomotif, cuma saya ini pedagang yang berusaha sejujur mungkin kepada customer, pada konsumen saya. Saya berusaha dalam kerja itu number one, jujur, karena jujur itu modal utama. Ya, yo modal itu yo ono kejujuran, keahlian, ono sing utang bank barang lah, ono dodol warisan, macam-macam orang punya modal tuh. Kalau saya nomor 1 adalah kejujuran. Saya berusaha seterbuka mungkin dengan konsumen. Nah, itu masalah prinsip. Saya dengan orang lain tentu tidak sama, dengan kamu juga tidak sama ya. Oke, mobil ini dari value for money, dari uang
mobil ini pasaran ada yang jual 70-an, ada yang jual 100-an. Untuk Gen 2 ya, ini termasuk Gen 2. Saya ngomongnya pajak on ya, pajak hidup. Nah, mohon maaf untuk yang di bawah, jauh di bawah itu mungkin yang pajak mati ataupun yang mobilnya tanda kutip sudah tidak begitu layak. Nah, itu berbeda. Saya nggak ikut di pasar tersebut. Saya ikut pasar yang mobil layak ya. Oke ya, dari uang segitu kita produk Toyota 7 seater 3 baris mobil keluarga itu dapatnya Estima, Previa, Piknik. Nah, itu sebetulnya satu produk yang sama, mesin juga sama. Bisa dapat Alphard. Oh sorry, Alphard belum dapat. Alphard 2003 itu masih 125 up ya. Ini ngomongnya harga akhir tahun 2023. Jadi harga ini tidak mengikat, harga 2023. Tahun depan bisa turun bisa naik ya, nggak tahu saya. Jadi harga itu fluktuasi, berubah-berubah. Jadi ini review dibuat, video dibuat akhir tahun 2023. Jadi harganya sekitar segitu. Mungkin Innova itu 2004 atau 2005 itu juga kalau barang bagus kepala 9 mendekati 100 bahkan 100 plus. Nah, mobil ini masih worth it. Nah, artinya harganya juga mirip si Innova. Kalau kamu bandingkan dengan Honda nggak dapat yang 3 baris, kamu bandingkan dengan Toyota yang lain kasta di bawahnya ngomong Avanza ya, dapatnya juga sama tahun 2004-2005. Nah, kalau saya ya pilih beginian, nyaman. Nah, itu dari sisi pilihan, multiple choice, kita bisa memilih banyak pilihan selagi ada uangnya. Nah, sing repot iku pilihan iku, sing repot iku aku pengen apik murah. Ini repot iki gak ono sing gawe iku ya. Oke ya, dari sisi harga. Sekarang dari sisi bodi. Kamu bisa lihat bodi ini nggak begitu panjang, kayaknya masih panjangan Innova atau seanu ya. Saya kurang baca data teknisnya, anggap aja mirip lah sama Avanza, juga nggak begitu jauh ya, mirip-mirip. Nah, ini dari sisi bodi relatif. Nah, karena ini mobil CBU untuk bodi, apabila lampu ini pecah itu penggantiannya mungkin agak lama. Artinya kita belinya dari online, jadi bukan tidak ada tapi kita beli dari online shop kalau kita tinggalnya tidak di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin di Atrium Plaza itu mungkin ada ya, tapi kalau saya suka online. Nah, itu banyak kalau online, pakai beberapa toko online banyak lah ya. Jadi spare part untuk aksesoris bukan tidak ada tapi online kalau kamu tinggalnya di luar Jakarta. Mungkin beli lampu pecah, fog lamp pecah kayak gitu misalnya, kamu nggak tahu namanya orang apes, itu tidak ada di dalam kalender, jadi kita belinya via online. Dari sisi itu kayaknya kalau spion patah bisa di persamaan, handle pintu patah juga bisa persamaan, regulator kaca juga banyak persamaan. Sisi bodi luar pelek ini juga sangat melimpah persamaan. So mobil itu spare part itu tidak dipakai satu mobil, jadi banyak mobil itu spare partnya same ya, nama sama, jadi nggak perlu bingung masalah spare part untuk rekan-rekan. Jadi untuk kaki, nah ini dari luar kamu bisa pakai velgnya Camry, Innova, HRV, CRV itu sama dia, jadi 5x114, jadi PCD-nya bisa dipakai peleknya itu. Kamu jadi mau upgrade rim, ganti pelek, ganti ban bebas. Banyak spare part, baut roda, disc brake mirip dengan Toyota Camry. Basic mobil ini adalah Toyota Camry dan mesin-mesinnya juga sama dengan Toyota Camry, Previa, Kluger, Harrier, Alphard yang seri 2.4 sama. Jadi spare part saya kira tidak sulit dari versi kaki-kaki ya gitu ya. Oke, ini anten sudah di luar seperti Innova yang V ya. Innova V juga antennya di kaca, bukan di dudot ini ya, bukan ditarik tapi ada di kaca. Oke ya, lampu belakang ini model begini. Kalau kamu cari spare part misal pecah, copotan juga banyak, baru juga banyak, tapi di sosmed tadi gitu ya. Saiki zamannya online, tuku katok di Cina ya, ora usah bingung. Oke, sekarang kita lihat interior, kita buka pelan-pelan. Bagasi ini juga sekelas Innova, kalau sama Avanza masih lebar ini. Dan ini worth it-nya mau bagasi mobil ini bisa ditarik, ini bisa kayak apa? Pelipatannya kayak Pajero, jadi ini bisa betul-betul flat ya. Mirip-mirip sama Pajero. Kalau Innova itu kan naik ke atas, masih ada bendel di sini untuk joknya. Innova, Fortuner itu
bendol di sini. Kalau dari sisi kargo saya kira masih cakepan mobil ini daripada kompetitornya di situ. Ini untuk toolkitnya ada di sini, nah gitu. Oke, belakang juga ada seat belt. Jadi ini joknya 3 barisnya murni real. Jadi ini kursi ini dalam ya teman-teman. So untuk kalian penumpang belakang, untuk orang dewasa tinggi 170 cm bisa duduk di belakang dengan nyaman, aman. Nyaman, aman itu penting ya. Nyaman, aman, ada seat belt. Nah, ini regulasi yang harus kita taati, dan ini untuk keselamatan kita bersama. Seat belt itu very important ya, sangat penting. Nah, jadi ini untuk si keamanannya, nyaman. Gak sama dengan kamu, mohon maaf, duduk di jok belakangnya Avanza misalnya, tidak begini. Ini sama dengan duduk di Innova, tapi saya tadi sudah nyoba karena saya nggak bawa kameramen ya. Saya sudah nyoba nyaman duduk di sini daripada duduk di kursi belakangnya Innova ataupun Kijang LGX. Jadi dia punya nilai plus sendiri. Nggak tahu ya mobil CBU itu kok gitu keren-keren. Ini juga masih ada bagasi dan cukup luas ini. Kamu bisa melipat apapun, masukkan apapun di dalam sini. Gitu ya. Ini saya tadi lihat ini, saya ini bingung naruh ban serep. Mobil ini ada ban serepnya, tapi saya bingung naruhnya. Nah, ini mungkin bisa jadi kekurangan. Ini kalau mau perkiraan saya ban serepnya harusnya itu namanya temporary tire. Jadi yang kecil kayak bannya becak itu, bannya dokar itu ya. Nah, tapi ini ada ban serepnya ukurannya sama dengan yang terpasang. Sama saya jujur bingung naruhnya. Tak taruh bawah nggak bisa, ini bagasinya luas banget. Oke, kita kalau cek mobil sewajarnya, nggak nabrak ya wis. Ya kalau ada cat kurang dikit-dikit harus bisa dimaklumi. Cuma mobil ini sudah cakep sih. Catnya sudah sepet ulang beberapa, nah, tapi cakep lah. Untuk power window dia all auto, jadi seperti Alphard yang seri Alphard ya, dia all auto power window, dan ini CBU. Jok tengah juga sangat nyaman. Kalau jok tengah ada beginiannya, ada handrestnya. Ini kalau kamu bandingkan yaitu dengan Innova yang seri V ya. Kalau G tidak ada handrest tengahnya. Kalau G yang di seri V ada ya. Jadi ini juga ada yang di Innova seri V, gelas antena. Ini juga ada yang di Innova perbandingan di seri V. Harganya 100 jutaan Innova. Ini cukup segitu. Dan ini sunroofnya bisa agak ngadet dikit tapi bisa, masih berfungsi ya. Jadi ini bisa saya katakan ini moonroof karena dia masuknya ke dalam. Ya, moonroof ini. Jadi ini. Nah, habis ini kita praktekkan. Oke. Handle pintu gini saya kira banyak persamaan. Ini setir mirip sama si Camry, kontak on, bismillah. Oke, kita buka ya, kaca ini kita buka. Dan dia all auto. Nah, ini untuk dia juga electric retractable ya. Di Innova nggak ada ya begini, ini ada di mobil ini. Kenapa saya membandingkannya selalu dengan si Innova? Karena dia satu merek, yang kedua dia mirip harganya, bahkan cenderung murah ini. Satu merek ya, dan satu jenis MPV, real MPV, bukan small MPV. Saya jarang membandingkannya dengan Avanza karena terlalu jauh nanti ketertinggalannya itu. Nah ini juga masih bisa sunroof. Oke ya, masih bisa difungsikan dengan benar. Oke, kita tutup sampai belakang juga bisa ini mukanya. Nah, oke, sunroof all, alhamdulillah normal. Dia flat karena dia penggerak depan, jadi tidak ada gundukan di bawah situ. Nah, untuk jok ini bisa maju mundur. Ini di sini ada tempat untuk maju mundurnya, bisa reclining. Recliningnya cukup oke ya. Kamu tahu recliningnya cukup intimidatif. Dia recliningnya betul-betul bisa rebahan. Jadi memang ini untuk mobil ini untuk kenyamanan keluarga. Jadi untuk kenyamanan keluarga. Joknya sudah Isofix made in Japan. Nah, apakah made in Japan itu lebih baik daripada made in negeri kita? Ya belum tentu. Made in Indonesia juga bagus. Ya. Nah, jadi barang kok Jepang ini luwih larang loh. Oke ya. Kalau ini mirip sama Innova, mirip sama Alphard. Saya kira untuk kontrol-kontrol begini sangat mudah untuk spare partnya. Ya. Nah,
Jadi jangan bingung. Nah, sekarang kita ngobrol masalah interior ya. Ini untuk AC dia begini ya. Nah, ini AC dingin, ini temperatur. Tip sudah gantian karena kalau tip aslinya dia pakai bahasa kanji. Ini bingung nih kancane ya. Bingung aku ya. Ini lihat tidak ada kulkasnya ya. Nah, ini lacinya not soft opening ya. Dia masih biasa seperti lacinya Innova. Ini ada penyimpanan. Piye nek buka iki? Nggak tahu, ini harusnya bisa ini ya. Nah, penyimpanan, ini AC juga dingin. Nah, ini untuk air, saya kira untuk penyimpanannya sangat bau banget. Ini untuk botol air mineral, ini untuk air mineral yang kecil itu tanggung. It's 2. Ini untuk asbak merokok, saya juga perokok. Ini untuk yang laci bawah kalau kamu nyimpan uang. Kalau ini bisa muat uang 100 ribuan, bisa muat 40 juta ini bisa masuk ini. Enggak lah, ini dipakai nyimpan uang receh kayak gitu. Oke ya. Ini juga ada laci lagi. Dan ini sudah ada tempat botol minum ya. Jadi untuk mobil tahun 2000-an tuh nggak banyak ada tempat botol minumnya. Oke, ini untuk electric mirror. Nah, ini coba kita kacanya. Nah, oke ya, kaca masih asli. Dia blue ya. Jadi kalau untuk mobil CBU dia agak-agak biru kehijauan. Nah, ini untuk speedometer layoutnya begini. Ini tadi kok error ya, nggak tahu ini RPM-nya kemarin kena kok morong-morong. Udah itulah elektronik yang tidak bisa kita prediksi. Untuk bahan kisi AC sama dengan Alphard, dia mudah protol. Nah, ini gila kisi AC ya. Sebetulnya dibilang masalah-masalah ndak ya, ndak, karena walaupun kisi AC-nya eblek-eblek begini tapi tetap AC fungsi dan bisa dingin sepenuhnya. Oke ya. Untuk sunroof di sini ini bukan sunroof dan ini cuma til ya. Jadi ini kayak si Alphard, jadi gini tek. Nah, ini sudah naik. Jadi nek ge rokokan iso angine metu ya. Oke. Untuk konstruksi handrim sama dengan si Camry. Oke, kita matikan dulu, kita buka kap mesin. Nah, saya kira kalau rekan-rekan ngerawat mobil ini juga nggak sulit karena basic mobil ini adalah si Camry. Mobil ini cukup banyak di Indonesia. Kalau untuk piknik langka ya, nggak begitu banyak. Tapi kalau untuk kamu beli Camry, beli Alphard, Previa, Kluger itu spare partnya mirip yang seri 2.4. Dan kamu tahu sendiri Camry itu bandel. Nah, mobil ini juga bandel pastinya. Kita buka dulu kap mesin nih. Ini tadi saya kaget. Biasanya mobil CBU itu nggak ada jagange kap mesin, ini masih ada. Biasanya kan hidrolik ya. Untuk hidrolik sistem dia untuk bonetnya ini kap mesin. Seperti biasa ngecek-ngecek untuk bullhead seperti ini ya sewajarnya, nggak nabrak. Oke, untuk engine dia 2AF. Jadi dengan kode mesin 2AF itu dipakai di engine-nya si Camry dan Alphard. 2AZ ya, mohon maaf, 2AZ. Nah, ini engine-nya 2AZ. Untuk spare part-nya mudah. Kalau murah ndak juga cukupan, mudah. Kalau mudah ya banyak sekali di daerah-daerah. Jadi untuk engine itu spare part-nya banyak sekali di daerah-daerah. Kota provinsi Surabaya, Malang, Jogja, Solo, it's very easy ya. Dia mudah untuk si Camry ini. Mesin 2.4. Kalau efisien cukupan. Saya pernah pakai Camry yang sedan itu, tak coba test drive itu dan mengejutkan, jauh di atas Innova ya, bisa 111 sampai 112. Monggo komen yang pernah pakai Camry. Tapi untuk mesin Camry ketika tak tancapkan di Alphard atau Velfire itu dia menyentuh angka kurang lebihnya 10-an. Saya sudah pernah tes Velfire dari Malang ke Banten, ke Cilegon. Kalau teman-teman pernah lihat videonya nanti coba, kalau sempat tak setelkan di link, saya sudah pernah tes itu juga ketemunya 10,6 untuk jarak jauh. Ini versi saya ya. Kalau untuk Previa saya belum pernah nyoba, tapi perkiraan saya juga mobil ini kurang lebihnya hasilnya mungkin lebih irit dari Alphard, lebih boros sedikit dari Camry. Kenapa? Karena bobot ya, mobil ini bobotnya tetap berat Alphard, tapi dari sama Camry berat ini tetap, karena dia ada extra cabin untuk rear passenger ya, untuk kursi belakang. Oke.
Nah, begini keadaan mesinnya. Ini sudah saya scan, insya Allah all normal. Kalaupun tuh ada kurang-kurang sewajarnya. Jadi begitulah untuk masalah penjelasan dari sisi engine. So kamu nggak perlu bingung, banyak sekali di online kamu cari mau apa. Tapi untuk kok contoh ini alternatormu rusak, nggak perlu punyanya ini, pokoknya sama pasang bisa. Jadi mobil ini juga teknologinya belum terlalu high, jadi masih dia VVTi dan sama dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, teknologinya ya mirip-mirip Avanza lah. Kalau ABS apa ini juga komponen yang pasti ini mobil CBU. Untuk Matic dia juga sama, 4 speed, masih konvensional, belum CVT. Saya kira itu untuk mudah juga untuk kita ketika ada overhaul, ganti kampas dan sebagainya, nggak sulit. Nggak yang aneh-aneh, yang nggak seperti Matic sekarang, nggak yang teknologi yang terlalu high seperti mekatronik atau apa. Enggak, ini biasa aja teknologi dari sisi Matic. So mobil build up tidak tentu harus mengkhawatirkan untuk kalian beli, karena ini sangat banyak sisi persamaan gitu ya. Untuk pajak di Jawa Timur kurang bersahabat, masih mendekati 4 jutaan rupiah gitu. Untuk harga ringnya kisaran antara 80-an, 70-an, bisa 100 lebih tergantung yang siapa yang jual, tapi tak anggap average-nya di kepala 8 lah. Mobil ini juga saya jual di kepala 8. So sekarang kita coba test drive bagaimana impresi berkendara. Inilah kita tutup aja untuk kacanya karena supaya suasananya bisa agak hening. Oke. AC dingin. Kalau ada kerusakan AC sama ya dengan si Camry All Alphard, jadi mirip. Nah, ini transmisinya di sini. AC kecil, ada overdrive-nya untuk menahan ketika kamu butuh handling yang agak berlebihan. Nah, cuma ini kayak handrem. Kalau kita nggak biasa di CR-V, ini kayak seperti handrem. Padahal handremnya ada di kaki ya. Handremnya ada di kaki. Jadi seperti biasa PRND. Oke. Nah, ini untuk pijakan kaki, tangan enak karena dia ada handrest. Untuk tarikan mobil ini saya merasakan, kalau rekan-rekan pernah naik Camry, Accord, itu mirip. Jadi mobil ini kayak Odyssey juga sama ya. Jadi mobil ini rasanya kita berkendara tidak seperti kita bawa the real MPV atau bahkan the big MPV, tidak. Kalau saya menyetir Alphard tuh memang betul terasa big MPV. Jadi dia mobil keluarga yang besar, kerasa mobilnya kotak kayak Nahu. Kalau ini rasanya seperti si Odyssey atau si apa itu ya, seperti Odyssey, bahkan nyaris seperti sedan. Kalau ngomong kaki-kaki pastilah rasanya juga seperti sedan, seperti Odyssey kayak gitu ya. Kaki-kakinya juga sangat kuat. Untuk tanjakan jangan khawatir, mobil ini larinya juga cukup membanggakan. Bisa diajak ngebut, biasa diajak handling gini-gini masih bisa. Kalau Alphard itu terlalu tinggi ya dia bodinya, jadi nggak bisa diajak gini-gini. Kalau rasa naikan seperti itu, beda sama naik Innova. Innova saya merasa nyopir itu kayak bawa betul-betul bawa mobil besar, mobil keluarga ya. Kalau ini masih ada rasa seperti Odyssey. Kalau sama Stream beda. Sama Honda Stream itu enggak sama. Rasanya masih kelihatan ini kerasa besar kalau dibandingkan Stream. Saya lebih mirip ke si Odyssey ya rasanya berkendara. Sama Innova enggak sama, rasanya beda. Sama-sama mobil besar tapi enggak sama rasa mengemudinya. Oke, untuk automatic biasa, enggak yang sut gitu, enggak bisa. Ya seperti si Alphard itu juga relatif agak lemot, tapi nggak sama dengan Matic-nya Innova yang 2000 cc yang bensin, nggak sama, tetap masih responsif mobil beginian, cuma biasa rasanya ya seperti misalnya bawa Mobilio seperti begini, rasanya ya biasa lah ya, normalnya mobil biasa, nggak bisa dipakai yang balapan yang sat gitu, nggak, kurang worth it. Memang mobil ini untuk nyaman gitu ya. Saya belum nguji coba bahan bakar mobil ini, belum ya. Kalau kalian sudah pernah uji coba silahkan disampaikan, tidak apa-apa yang pernah punya pengalaman. Tapi uji cobanya yang bener, jadi full to full dengan jarak yang harus panjang, harus minimal 500 kilo plus lah. Nah, kalau saya nyoba kilo BBM itu segitu. Kalau tidak 500 kilo plus
kurang akurat nanti. Kalau cuma hanya 100 kilo isi bahan bakar tuh kurang akurat. Jadi satu tangki harus betul-betul habis. Oke ya, jadi mobil ini memanjakan keluarga kalau pengen itu. Ini naik, jalan naik, saya nyantai. Ini nyantai, ini cukup enak, dan kaki-kaki nggak ada bunyi yang aneh-aneh. Kalau toh nanti ada yang kurang ya tetap bisa dimaafkan, karena mobil ini harganya sudah sangat jauh daripada harga standar barunya, standar uang sekarang loh ya. Nah, kalau kita ngomong 80 jutaan, berarti mobil ini cuma harganya 1/10 atau 10%-nya dari harga barunya. Kalau toh ada harga barunya mungkin diimpor masuk ke Indonesia, perkiraan mobil ini juga kalau harga baru saat ini juga uangnya sekitar 1 miliar. Nah, mungkin zaman dulu 2003 mobil ini masuk Indonesia harganya cuma 200 juta, tapi 200 juta di zaman dulu itu banyak loh ya guys ya. Ini 2023, uang di zaman tahun 2003 200 juta itu mungkin lebih banyak uang zaman itu daripada uang sekarang 1 miliar. Gitu loh. Nilainya kan cuma itu penyebutan aja, angka aja. Tapi nilai uang kan beda. Saya kira gitu ya rekan-rekan sekalian. Oke, pesan saya hari ini, setiap kamu mau mengawali hidup, punya rezeki, beli mobil ini kan punya rezeki, ganti mobil ini kan berarti kamu punya rezeki. Ya seberapapun rezeki kita, harus jangan lupa bersedekah, karena bersedekah itu menghilangkan kita dari, menjauhkan kita, minimal menjauhkan lah, kalau tidak menghilangkan minimal menjauhkan kita dari apes. Apes itu tidak ada di kalender. Misal kamu kecelakaan niku ya mau syukur mobil itu pecah lampune, numplek dek kalenan, nggak sampai kamu luka. Nah, itu apes sing kita masih kena musibah tapi masih belai selamat jari wong Jawa. Nah, itu untuk menghindari begitu, insya Allah dengan begitu. Alhamdulillah saya sudah mempraktekannya sudah sejak saya menikah mungkin 12 tahun lalu. Nah, dan itu saya meyakini itu berhasil gitu loh ya. Nah, kalau ngomong dalil kitabe apa aku gak paham. Pokoknya ngono lah. Nah, aku nek percaya ya gawe, gak ya ora usah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.